Teman-teman semua yang sedang online seperti biasanya mari ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam juga dari Al-Ustadz kita yang baru untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, beberapa minggu terakhir kita bicara tentang tauhid lagi, karena memang tauhid itulah kunci kebaikan semua manusia. Kunci kebaikan semesta alam itu terletak kepada kualitas tauhid dari manusia sebagai khalifah ya di atas bumi ini, yang harus mengatur dan juga mewakili Allah untuk mengatur jagat raya ini dengan sebaik-baiknya. Maka mestinya pembangunan itu juga harus dimulai dengan atau difokuskan pembangunannya itu pada akhlak manusia itu sendiri kan itu ya, dengan tauhid tadi kan itu. Jadi beberapa hari terakhir kita bicara tentang surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan juga 191 itu kita melihat betapa luar biasanya Al-Qur'an ya, sebagai firman Allah itu yang menjadi mukjizat bagi semesta alam dan sepanjang zaman, sehingga seharusnya orang Islam yang mengerti Al-Qur'an itu betul-betul merasa bersyukur kepada Allah ya, yang telah diturunkan kitab kepada mereka yang betul-betul penuh berkah ya, dan kehebatannya, mukjizatnya itu akan senantiasa ada sepanjang zaman sampai kiamat nanti, sehingga siapapun hidup di zaman apapun akan mampu membuktikan kehebatan Al-Qur'an itu sendiri kan gitu. Saya kira untuk melihat kehebatan Al-Qur'an dan mensyukuri nikmat Allah atas turunnya Al-Qur'an, saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan masuk kepada bersyukur dengan Nabi. Kalau malaikat sesuatu yang menjadi utusan Allah atau makhluk yang menjadi utusan Allah, tidak menambah, tidak mengurangi apa-apa, dia hanya membawakan Al-Qur'an ini dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita skip yang seperti itu, kemudian kita masuk ke syukur kita bahwa kita di tengah kita telah diutus Rasulullah Muhammad SAW, yang tugasnya juga mengajarkan kepada kita tentang Al-Qur'an itu kan itu ya, dan banyak diberitakan oleh Allah di dalam beberapa ayat di Al-Qur'an itu sendiri ya. Akan tetapi kita akan melihat salah satunya yang ada di surat Ali Imran saja ayat 164 itu, coba. Quran surat Ali Imran. Dicek dulu. Surat ketiga ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini merupakan satu karunia yang luar biasa bagi orang Islam ya, dan bahkan sebenarnya bagi seluruh umat manusia dan bahkan bagi seluruh makhluk Allah gitu ya, dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul di tengah-tengah manusia ini, yang mempunyai beberapa tugas yang diuraikan di bawah ini kan itu, yang sering manusia tidak menyadarinya
meskipun sudah diajarkan berkali-kali, tapi jarang sekali kemudian menetap mengunjam di dalam hati dan kemudian muncul setiap saat mewarnai kehidupannya sehari-hari yang berupa rasa syukur atas diutusnya Nabi Muhammad SAW itu amat sangat jarang. Ya, bahkan kita setiap saat mengucapkan syahadat, ya, paling tidak 9 kali sehari di dalam sholat kita juga mengucapkan syahadat itu. Akan tetapi suasana atau rasa syukur kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah diutus kepada kita dengan membawa kebaikan dan kemanfaatan yang banyak yang berupa Al-Quran itu, ya, tidak muncul. Artinya kita manusia sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak merasakan yang seperti itu. Harusnya betul-betul suasana rasa syukur di dalam hati setiap orang Islam itu betul-betul amat dahsyat terasa ketika dia mengingat Muhammad Rasulullah SAW. Maka sampai-sampai kita dituntunkan untuk mengucapkan sholawat, ya, tentu saja karena rasa syukur kita kepada Rasul. Sebagai imbalan baliknya kita mendoakan, ya, akan kesejahteraan, keselamatan, ya, Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, tetapi yang kita saksikan adalah mereka yang sering mengucapkan sholawat tidak hanya muncul karena ikut-ikutan satu dengan yang lain mengucapkan karena kebiasaan. Mereka yang tidak mengucapkan sholawat pun juga tidak mewarnai atau batinnya tidak diwarnai dengan rasa syukur yang demikian dahsyat karena kehadiran Rasulullah SAW tadi kan itu. Nah, ini yang kemudian merupakan indikasi bahwa akan kekurang dekatan kita dengan Rasulullah SAW. Ada jarak antara kita dengan Rasul sehingga kita tidak senantiasa merasakan rasa syukur kita kepada Allah dengan telah diutusnya Rasulullah SAW. Bahkan mereka yang menyanyikan lagu Rindu Kami Padamu Ya Rasul itu pun belum tentu dia juga merasakan rasa kesyukuran yang dahsyat, tetapi hanya sekedar lagu yang dinyanyikan, yang ya hanya sekedar nyanyi saja, yang tidak betul-betul mewarnai rasa syukurnya akan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW tadi kan itu. Sekarang mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di akhir ayat ini dijelaskan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dahulu, ya, sedangkan dahulu itu keadaan kalian itu min qablu sebelum diutus Nabi Muhammad itu lafi dhalalin mubin, betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata, betul-betul sesat, ya, betul-betul sesat. Kita sendiri bisa menyaksikan betul adalah Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail kan gitu. Yang Ka'bah itu sendiri kan diperuntukkan untuk menyembah Allah, ya, tempat peribadatan barangkali yang paling kuno kan itu, ya. Yang pertama di situ ada kemudian dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, mengokohkan tauhid, ya. Akan tetapi ternyata dalam perjalanan sejarahnya kemudian penyimpangannya begitu dahsyat dilakukan oleh anak cucu Ismail yang berada di sekitar Ka'bah itu sendiri kan itu, ya, sampai-sampai kita sudah mengerti juga bahwa yang tadinya menyembahnya kepada Allah bertauhid saja, tetapi kemudian di sekitar bahkan di dalam masjid Ka'bah itu sendiri itu banyak sekali dipasang patung-patung yang mereka sembah. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, dan bahkan dikabarkan juga patung itu ada yang dibuat dari roti yang kemudian setelah selesai dimakan kalau sudah tidak perlu lagi kan, naudzubillah. Ya, padahal kita ngerti yang namanya
yang membangun Ka'bah itu memusuhi patung luar biasa, ya, sampai-sampai dalam mencari tauhid itu memberikan pelajaran kepada masyarakat di sekitarnya. Nabi Ibrahim itu pernah menghancurkan seluruh patung-patung yang berada di kampungnya itu sendiri, dan disisakan hanya satu saja yang paling besar. Yang satu itu sendiri pun digunakan untuk membuka mata pikiran masyarakatnya bahwa patung yang tidak bisa membela dirinya, tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat, kok kemudian disembah. Tetapi ternyata justru anak turun Nabi Ibrahim sendiri, mereka yang mengotori Ka'bah itu dengan patung-patung yang begitu banyak. Bahkan dikabarkan ketika Fathu Mekah itu paling tidak ada 365 patung yang dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, ya, ketika terjadi Fathu Mekah itu sendiri kan itu. Nah, mungkin saja itu akan terjadi pada diri kita gitu loh. Sekarang kita masih bertauhid dan itu ya, boleh jadi suatu saat nanti ketika kita tidak menyadari sedikit penyimpangan, anak-anak turun kita kemudian menjadi manusia-manusia yang syirik. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu kita perlu bersikap seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim itu ketika kita beragama, bertauhid, kemudian kita juga berusaha untuk mewariskan tauhid itu kepada anak-anak cucu kita kan gitu. Ya, kita buka lagi coba di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, 132, 133 itu. Ya, itu merupakan pelajaran tentang pewarisan tauhid kepada anak-anak cucu. Jangan dibiarkan anak cucu itu hidup semaunya, menyimpang dari tauhid, akhirnya menjadi penghuni neraka yang akan selama-lamanya. Silakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131, 132, 133. Suaramu tidak terdengar, Mas. Mic-nya mungkin, Mas. Ulangnya. Mas Dian, ganti Mas Dian. Ganti Mas Dian. Yang lain kalau tidak bisa. Izin Ustadz. Ya, silakan Mas. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniyya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yakni Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Satu ayat lagi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Iya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya, itulah yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita.
Ya, artinya kita tidak membiarkan mereka hidup semaunya ketika mereka masih anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Menjadi kewajiban kita untuk meyakinkan kepada mereka agar ketika hidup mereka itu tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Dan ketika akan mati, kita justru malah berpesan kepada anak-anak kita, mengingatkan supaya tetap menyembah kepada Allah, kan itu. Nah, yang terjadi di tengah masyarakat kan sekarang ini justru orang yang akan mati itu yang dimesake, yang kemudian dia malah ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang gitu, ya. Bukan itu salah, tetapi ingat di sini, seharusnya kan justru orang yang tauhidnya baik itu, dia tidak hanya memikir dirinya sendiri, tetapi memikir anak cucunya nanti itu akan bertauhid atau tidak, kan gitu. Orang yang memang mereka bertauhid, dia akan mati dalam keadaan tauhid, nah, ya, maka dia tidak perlu memikirkan dirinya sendiri lagi, ya, tetapi lebih diperlukan untuk mengingatkan anak-anaknya, untuk berwasiat kepada anak-anaknya, supaya mereka tetap menghambakan diri kepada Allah, supaya tetap bertauhid, sehingga mereka itu selamat, kan gitu. Apa namanya? Nah, itu sebenarnya adalah beda dengan orang-orang yang memang kualitas tauhidnya beda antara orang-orang umum dengan orang-orang yang seperti Nabi begini ini, yang tauhidnya memang sudah luar biasa, kan gitu. Orang-orang umum mungkin masih diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bagi orang yang memang dia bertauhid, sekalipun tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika mati, dia tetap saja mati dalam keadaan tauhid, selamat dia fid dunya wal akhirah, kan itu. Maka orang yang tauhidnya kuat seperti itu diharapkan ketika dia mati berwasiat kepada anak-anaknya, berpesan kepada anak-anaknya supaya tetap memegang teguh tauhid itu sendiri. Jangan kemudian berwasiat hanya sekedar masalah dunia saja, sepertiga kekayaan saya untuk ini, tidak begitu. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah tauhid itu sendiri yang dipesankan kepada anak-anak kita, kan itu. Nah, dalam konteks ini kemudian kita bisa menyaksikan keberkahan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang di situ dikatakan merupakan satu karunia yang luar biasa ketika diutus di tengah-tengah mereka itu Rasul dari mereka itu sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, yang kemudian membacakan kepada mereka orang mukmin, orang beriman, manusia gitu ya, ada tentang ayat-ayatnya, mengajarkan ayat-ayatnya. Nah, dan pelajaran ayat-ayat Allah itu tentu saja yang utama adalah tauhid itu sendiri, kan gitu. Nah, nanti kita bicara tentang kehebatan Rasulullah Muhammad SAW tadi termasuk di dalam tauhid ini. Nah, kita kaitkan dengan nabi-nabi yang lain nanti. Ya, ayatihi wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka. Ya, mensucikan mereka dengan apa? Ya tentu saja dengan tuntunan-tuntunan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul, kemudian diajarkan oleh Rasul kepada kita. Ya, antara lain tadi ketika kita bicara orang yang sakit, kemudian ketika kita sabar dengan rasa sakit kita, maka kemudian dosa-dosa kita akan diampuni, dan bahkan boleh jadi setelah diampuni ya seperti bayi yang terlahir. Boleh jadi, kan gitu. Ya, mensucikan. Begitu juga kita ketika hidup di dunia ini, banyak hadis yang memberitakan bahwa sedekah itu menghapuskan dosa dan sebagainya. Maka siapa saja orang beriman itu tentu saja akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membersihkan dosa-dosa kita itu juga melalui sedekah. Memperbanyak kedermawanan kita kepada Allah, pada orang-orang yang berada di sekitar kita dalam rangka untuk menjemput ampunan Allah itu sendiri, kan gitu. Nah, begitu juga amal-amal soleh kita yang lain, abi isyayatal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, yang niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek tadi, atau dosa dari perbuatan jelek tadi. Itu kan satu keberuntungan yang seperti itu. Ya, maka karena manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, dan senantiasa saja yang namanya manusia juga akan berbuat salah dan lupa itu,
Ya, maka kita harus senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk memperbanyak amal-amal yang kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa itu, ya, termasuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sehari sampai 100 kali dan sebagainya itu. Nah, perlu juga kita kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan kemudian mengajarkan kitab dan juga hikmah kan itu. Kalau tadi tentu saja ketika berbicara yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, artinya ayat per ayat yang kita bisa merujuk kepada apa namanya surat Shad ayat ayat ke-29 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi, ya, waliyatadabbaru ulul albab kan gitu. Waliyatadzakkaru ulul albab kan gitu. Jadi kitabun anzalnahu ilaika, ini satu kitab, anzalnahu kami turunkan dia kitab itu, ilaika kepadamu wahai Muhammad, mubarakun penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan yang banyak. Yadabbaru ayati, supaya dipelajari, ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran itu, yang menggunakan pikirannya untuk betul-betul mendalami ayat-ayat Allah tadi kan gitu. Ya, sehingga apa namanya sampai kepada kebaikan-kebaikan yang memang disediakan oleh Allah bagi kita melalui Al-Qur'an tadi. Kemudian wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah, kemudian beliau tidak hanya sekedar membacakan saja ayat-ayatnya, dalam arti menyampaikan ayat-ayatnya atau memberikan pelajaran kepada kita tentang ayat-ayatnya secara mendalam, tetapi juga mengajarkan tentang ilmu Al-Qur'an. Yang ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri merupakan apa namanya sumber dari samudra ilmu yang luar biasa. Ya, dari satu kitab Al-Qur'an itu sendiri kemudian muncul berbagai macam ilmu, dari berbagai macam ilmu yang muncul setelah turunnya Al-Qur'an itu sendiri, ya, kemudian apa namanya terbit jutaan kitab dan akan terus bertambah kan itu. Akan terus bertambah. Ya, begitu juga dengan adanya wal hikmah yang dimaknai sebagai as-sunnah itu sendiri. Ya, dari perilaku kehidupan Rasulullah yang dimulai dengan tutur kata, keinginan, harapan Rasulullah, perbuatan dan sebagainya yang kemudian dicatat oleh para sahabat itu. Ya, kemudian memunculkan ilmu hadis. Ilmu hadis yang luar biasa luas itu sendiri, ya, termasuk di situ ada ilmu tentang sanadnya, ada ilmu tentang matannya dan sebagainya, ya, yang kemudian sampai kepada ilmu mustalah hadis. Bukan seorang perawi itu termasuk dia apa namanya doif, hasan atau soheh dan sebagainya. Ilmu-ilmu itu kemudian berkembang luar biasa. Ya, banyak kitab yang ditulis, yang kitab-kitab itu diwariskan sebagai rujukan bagi generasi-generasi berikutnya untuk menentukan, untuk menjadi pedoman untuk menentukan bahwa perawi-perawi ini kualitasnya seperti itu, yang itu kualitasnya seperti ini dan sebagainya. Yang kita hidup di zaman sekarang ini tinggal membaca, tinggal mengambil saja, tidak seperti mereka yang betul-betul meneliti, kemudian memilih, yang mengelompokkan, ya, artinya melakukan analisis terhadap berbagai macam apa namanya hadis, termasuk sanad-sanadnya maupun matannya itu kan itu. Sehingga mereka akhirnya juga sampai bisa menentukan bahwa tambahan kata-kata ini itu berupa tambahan, bukan dari Rasulullah, sampai mereka bisa menyimpulkan seperti itu. Karena mereka bisa membandingkan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya, yang melalui periwayatan yang berbeda satu dengan yang lain kan gitu. Nah, itu luar biasa ilmu tentang mustalah hadis yang berkembang begitu pesat, sampai kemudian juga ada yang sering saya sampaikan, saya rujuk kepada kalian semuanya untuk memahami, ada hadis yang namanya hadis mahfud, ada hadis yang namanya hadis syadz. Dua-duanya adalah hadis-hadis yang sanadnya sahih, tapi dari matannya satu bertentangan dengan yang lain.
ya, yang kemudian akhirnya dicocokkan dengan Quran, yang cocok dengan Quran dikatakan sebagai hadis mahfudz yang terjaga, ya, yang tidak cocok dengan Quran itu termasuk ke dalam hadis yang syadz, ya, yang goncang, yang tidak bisa dipegang. Yang dipegang adalah meskipun sahih tidak bisa dipegang. Ya, yang dipegang adalah yang bertentangan dengan itu, yaitu hadis mahfudz yang cocok dengan Al-Quran atau cocok dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian sudah memahami, sudah banyak saya sampaikan seperti itu. Nah, luar biasa. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan atau menurunkan, mengutus Rasul itu sebagai sebagai Rasul, ya, sebagai Rasul untuk mengajarkan yang seperti ini gitu ya. Itu pun kita sudah bisa, seharusnya kita sudah bisa kontribusi dari Rasulullah SAW, ya, terhadap pembangunan tauhid manusia yang tadinya di zaman Arab, ya, ketika beliau belum diutus sebagai nabi itu seperti itu, yang kemudian akhirnya berubah manusia itu menjadi seperti ini kan itu. Ya, apalagi Allah sendiri mengutus Rasul itu sebagai suri toladan, ya, tidak hanya sekedar ditutus untuk membacakan, mengajarkan, menyampaikan, tetapi sekaligus untuk mengamalkan sehingga menjadi suri toladan bagi umat yang mengikutinya kan gitu. Ya. Sekali lagi perlu kita pahami akhir ayat 164 surat Ali Imran itu menegaskan kepada kita semuanya bahwa dulu sebelum Rasul diutus itu manusia betul-betul berada di dalam kesesatannya yang nyata. Lafi dolam mubin. Betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi pernyataan kesesatan yang nyata itu tidak hanya berasal dari Quran, tetapi juga dari fakta. Fakta sejarah yang dikisahkan, ditulis oleh berbagai buku yang ada pada saat itu, ya, kitab sejarah yang ada pada saat itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kehidupan bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Arab tempat diturunnya Al-Quran itu begitu rusak kan itu. Dan sudah tepat sekali kalau Quran itu ternyata diturunkan kepada bangsa Arab. Kenapa begitu? Karena ternyata pusat tauhid yang namanya Mekah itu sendiri, Ka'bah yang menjadi pusat tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim itu sudah demikian rusak parah. Dan itu harus diperbaiki kan itu. Yang memperbaiki otomatis juga orang Arab sendiri, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sehingga Nabi terakhir tidak diturunkan di Yerusalem atau tidak diturunkan di Tel Aviv dan sebagainya karena memang ada hikmahnya di situ, karena yang sudah dihancurkan pada saat itu adalah tauhid. Core dari ajaran Islam dari nabi ke nabi itu adalah tauhid, ya. Sedang bapak tauhid itu adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu juga yang membangun tempat peribadatan tauhid yang pertama, yang kemudian sudah dihancurkan esensi tauhidnya menjadi betul-betul syirik yang betul-betul dalam, tebal, ya, oleh bangsa Arab itu sendiri yang harusnya mereka menjaga tauhid itu, tetapi mereka merusakkannya. Yuk kita buka dulu di suri toladan dari Rasulullah Muhammad SAW itu yang ada di surat Al-Ahzab juga, ya, ayat 21, ya. Silakan. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah itu. Quran surat Al-Ahzab surat ke-32 ayat 21. Oh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kita perhatikan ayat 164 dari surat Al-Imran tadi, dimulai dengan harfu tauhid, huruf tauhid, laqad, ya, artinya sungguh. Nah, kebetulan juga bagi Allah tentu saja tidak ada yang kebetulan. Ayat ini pun juga menggunakan laqad, ya, harfu tauhid, ya, penguat, ya, huruf penguat, laqad, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita lihat. Sungguh ya bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa suri teladan baik itu? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kan itu. Ya, bagi orang yang berharap pertemuan dengan Allah, berharap untuk bertemu dengan Allah, bagi orang yang ingin keselamatan di akhirat, bagi orang yang ingin masuk surga. Bukan bagi orang munafik, bukan bagi sembarang orang, bukan bagi orang kafir, tetapi bagi orang yang memang itu berharap untuk bertemu dengan Allah dengan selamat. Ada bagi orang yang berharap untuk masuk surga. Ada bagi orang yang beriman kepada Allah, sejatinya kan seperti itu. Wal yaumal akhir, dan yang beriman kepada akhir, berharap pertemuan dengan hari akhir, ya, atau dalam kata lain bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan itu. Wa dzakarullaha katsiran, dan mereka senantiasa ingat kepada Allah dengan ya mengingat yang banyak. Kalau kita perhatikan di dalam apa namanya, ya Al-Ahzab juga ya, ayat 41 ya, ketika sudah bicara tentang siapa Muhammad Rasulullah SAW itu, Allah juga memperingatkan kita supaya ingat kepada Allah yang banyak, kan itu. Nah, artinya apa di sini? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipilih oleh biasa ingat kepada Allah, bukan lalai kepada Allah. Nah, saya sendiri khawatir, takut ya bisa merasakan bagi orang yang tidak merasakan rasa syukurnya atas diutusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bicarakan di awal waktu tadi. Saya khawatir kalau kita itu mengalami hal yang seperti itu, boleh jadi kita tidak termasuk kelompok orang yang ini, yang ingat kepada Allah yang banyak itu, kan itu. Ya, maka kita harus berusaha untuk senantiasa muhasabah, ya, senantiasa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sudah cukupkah kita itu bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, begitu banyak itu kepada kita semuanya. Kok sampai kita itu kemudian tidak muncul rasa syukur kita bahwa Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengamati orang-orang Nasrani itu, ya, mereka itu berkeyakinan bahwa Yesus itu anak Allah yang dia itu diutus ke dunia, disalib untuk menebus dosa manusia dengan disalib itu. Sekali lagi itu keyakinan orang Nasrani. Ya. Nah, berkat pengorbanan dari Yesus itu sendiri menurut keyakinan mereka, berkat pengorbanan dari Yesus itu sendiri, maka kemudian mereka rasa syukurnya kepada Yesus itu betul-betul dahsyat, kuat sekali ikatan dia dengan Yesus itu sendiri gitu. Ya. Ya, dalam konteks begitu mereka rela mati untuk Yesus dan sebagainya. Perjuangannya untuk Yesus juga luar biasa dan sebagainya. Seharusnya kan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW kan juga seperti itu, bahkan harusnya lebih dahsyat daripada itu, gitu loh. Ya, tetapi saya tidak melihatnya, tidak menyaksikannya. Dia kalau yang mengucapkan sholawat banyak, iya, tetapi ternyata kan juga tidak diikuti dengan kecintaan kepada Rasulullah yang begitu dahsyat untuk menegakkan sunnahnya, dan juga rasa syukur yang berlimpah kepada Allah telah mengutus Rasulullah itu tidak nampak dalam konteks itu, kan. Keadaannya juga pasti akan luar biasa dalam konteks itu, kan itu. Ya. Nah, itu antara lain apa yang diutus Rasulullah, yang dengan diutusnya Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul Allah, itu harusnya betul-betul amat sangat kita syukuri, kan itu. Apalagi gitu ya, Rasulullah itu merupakan nabi terakhir, penutup para nabi.
yang kehidupan yang akan datang itu masih berjalan miliaran tahun, yang akan sampai miliaran tahun yang akan datang, hanya bersandar kepada satu nabi ini. Ya, maka tugas kita sebagai pelanjut-pelanjut dai-dai, guru-guru daerah yang ditugasi untuk mengajarkan tauhid itu untuk betul-betul konsisten naleni kenceng yang namanya tauhid itu ke dalam hati kita, kemudian kita hubungkan dengan saudara-saudara kita yang lain, artinya betul-betul saudara kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya, termasuk sasaran-sasaran dakwah kita, warga ngaji kita, supaya betul-betul kencang di dalam tauhid itu, supaya bisa mewariskan dari generasi ke generasi, tidak sekedar kepada anak cucu kita, tetapi juga kepada warga jamaah dan terus-penerus yang berada di bawahnya itu betul-betul kencang di dalam tauhid. La ilaha illallah, betul-betul tidak berkompromi terhadap apapun kalau itu sudah bicara masalah tauhid. Tidak berkompromi kepada apapun kecuali kalau tidak akan berkompromi terhadap apapun kalau itu sudah bicara terhadap cinta kita kepada Allah, penghormatan kita kepada Allah dan sebagainya. Ya, tidak ada kompromi sama sekali kalau itu dihadapkan dua pilihan antara halal dan haram, sudah pasti yang akan dipegang betul-betul adalah yang halal saja, singkirkan yang haram, kan gitu. Ya, sudah sudah pasti yang menjadi pilihan kita adalah jalan yang hak, ya. Kita tinggalkan jalan yang batil kalau kita sudah berhadapan dengan situasi yang seperti itu, kan itu. Nah, itulah yang namanya tauhid, dan itu yang akan pilihan-pilihan seperti itu yang senantiasa akan kita hadapi sehari selama 24 jam penuh. Bahkan ketika tidur pun, ketika kita bangun malam hari, ada pilihan di situ antara segera melanjutkan tidur lagi mengikuti hawa nafsu, atau kemudian bangun menunaikan sholat malam, berdoa di situ, ya, menyambut kedatangan Allah yang dikatakan oleh hadis turun ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang berdoa, akan dikabulkan doanya, dan untuk mencari orang-orang yang mohon ampun akan diampuni dosanya, dan sebagainya dan sebagainya. Selalu ada pilihan-pilihan seperti itu, kan gitu. Ya, dan bahkan pilihan itu, apa yang biasa kita lakukan dalam pilihan-pilihan itu nanti juga akan terbawa ke alam mimpi. Ya, ketika seseorang itu konsisten dengan kebenaran yang dia pegang, dengan tauhid yang dia pegang, mimpi pun, ya, ketika dia dihadapkan satu masalah yang hadir di dalam mimpi, solusinya juga tentu solusi yang tauhid, kan itu, yang diwarnai oleh tauhid gitu, bukan yang aneh-aneh, kan gitu. Ya. Nah, berikutnya kita gambarkan, artinya dulu namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, beliau pernah bersabda, inna masali wa masalal ambiyai, gitu ya, inna masali wa masalal ambiyai kamasali rojulin, gitu. Jadi sesungguhnya antara aku dengan perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi min qabli, gitu ya. Inna masali wa masalal anbiya min qabli. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi sebelumku kamasali rajulin, seperti seorang laki-laki bana baitan, yang dia sedang membangun, yang telah membangun sebuah bangunan rumah, kan itu. Fa ahsanahu wa ajmalahu, kan itu. Kemudian memperbaikinya, memperbagusnya, dan juga memperindahnya. Ya, ila maudhi'a labinatin min zawiyatin, kecuali satu tempat bata yang kosong, di situ tidak ada batanya, min zawiyatin, yang berada di posisi di pojok itu, kan itu. Ya, jadi artinya Rasulullah itu memberikan gambaran bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan satu-satunya nabi, tetapi merupakan bagian dari kumpulan nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia ini, yang kemudian digambarkan para nabi itu seolah-olah hubungannya itu digambarkan seperti seorang laki-laki yang bana baitan, yang telah membangun sebuah bangunan, yang kemudian memperbagus dan juga memperindah bangunan itu, ya, ila maudi ala binatin,
ila maudi ala binatin min zawiyatin, kecuali satu tempat botol yang berada di pojok itu yang belum dipasangkan gitu. Ya, kemudian dalam hadis itu dilanjutkan faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jubuna lahu wa yaquluna gitu. Jadi kemudian berkata, kemudian manusia itu faja'ala, kemudian manusia itu menjadi mengelilingi, kemudian manusia itu mengelilingi bangunan itu, yaitu nabi mengelilingi bangunan itu, wayakjubuna lahu, kemudian mereka itu takjub, mereka itu terkagum-kagum terhadap keindahan bangunan itu. Ya, jadi terkagum-kagum terhadap bangunan yang indah ya. Tetapi kemudian masih ada satu yang di pojok itu yang kok itu tidak ada di situ, botolnya kok tidak ada di situ. Nah, kemudian wa yaquluna halla buti'at hadhil labinatu, kan itu. Alangkah baiknya jika bata ini itu diletakkan di situ gitu loh. Bahkan tadi ada yang tempat yang kosong satu bata tadi. Ya, maka alangkah baiknya hala buti'at hadhil labinatu. Alangkah baiknya bila bata ini ya diletakkan di situ. Ada satu bata lagi yang diletakkan di situ, maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan qala fa'ana labinatu, akulah bata itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Gitu. Kita lihat jadi bagaimana Allah membangun logika tentang agama itu, yang dikatakan bahwa agama itu dari dulu dikatakan sebagai Islam, kan itu. Ya. Jadi dari dulu agama ini dikatakan sebagai Islam, kan itu. Maka kemudian cara membangun logika berpikirnya manusia yang membangun itu adalah Allah yang membimbing manusia untuk membangun cara berpikir seperti itu diberikan gambaran seperti bangunan tadi, kan gitu. Ya, coba kita buka dulu tentang Islam itu, dari dulu diajarkan dinamakan Islam. Tadi sudah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, 132 tadi. Ya, tetapi yang lebih mantap lagi, itu lebih tajam lagi, ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78 itu. Coba kita lihat. Silakan dibaca. Saya tidak dengar suara. Siapa yang bertugas? Izin Ustaz. Ya, silakan. Surah Al-Hajj, surah kedua-dua ayat 78. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qabl. Wa fi hadza yakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus sholata wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Iya, diulang dan itu. Diulang. Dia terjemahan. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Terus? Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu
dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik. Jadi orang umum tidak akan melihat bahwa Islam itu memang agama Allah sejak dari dahulu. Orang umum mengertinya Islam itu ya agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Ya, akan tetapi Allah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa dari dulu kamu itu sudah disebut sebagai orang-orang Islam. Ya, agama ini adalah agama Islam kan gitu. Ya, dan bahkan Nabi Ibrahim sendiri sebagai nenek moyang Nabi Muhammad dan juga nenek moyangnya Nabi Isa dan juga Nabi Musa ya juga sama-sama mengajarkan tauhid kan gitu. Ya, hanya karena sudah disimpangkan, diselewengkan, dibelokkan oleh para pemuka agama sebelum Nabi Muhammad diutus ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian ada yang namanya muncul agama Nasrani, ada muncul namanya agama Yahudi dan sebagainya. Ya, tetapi yang diajarkan oleh Nabi Musa itu ya Islam, yang diajarkan oleh Nabi Isa itu juga Islam. Nah, kok begitu bagaimana? Bangunan tadilah yang menjadi gambaran terhubungnya antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Jadi hakikatnya kalau Nabi tadi mengatakan qala fa'ana hadil labinatu, fa'anal labinatu. Ya, beliau berkata akulah bata itu gitu ya. Fa'anal labinatu kan itu. Akulah bata itu gitu ya. Maka berarti Nabi Muhammad SAW itu bata, bagaikan bata. Nabi sebelumnya juga bagaikan bata. Nabi sebelumnya bagaikan bata. Nah, kalau Nabi Muhammad itu yang dibawa tauhid, Nabi sebelumnya juga tauhid, Nabi sebelumnya juga tauhid. Kalau Nabi Muhammad itu menyebut agamanya sebagai agama Islam, ya agama sebelumnya yang dibawa Nabi Isa itu juga Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa juga Islam. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim juga Islam. Tidak ada yang lain. Karena tadi digambarkan sebagai satu bangunan tadi. Dan tidak hanya berhenti fa'anal labinatu, ya akulah bata itu, tetapi juga langsung dilanjut wa ana khotamun nabiyyin gitu ya. Dan aku adalah penutup para nabi gitu. Nah, itu kan hadis kan itu. Ayatnya juga mengatakan seperti itu. Kita buka di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40 itu. Jadi di situ juga Allah memberitakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Di samping ayat 78 surat Al-Hajj tadi sudah menegaskan bahwa orang-orang dahulu itu juga disebut sebagai orang Islam, artinya agamanya juga Islam. Ya, maka di ayat itu disebut bahwa Nabi Muhammad itu sebagai pembawa Islam yang terakhir kan gitu. Ayo silakan. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, banyak hal yang ada tuntunan yang ada di dalam satu ayat yang sangat pendek ini. Ya, akan tetapi seolah-olah orang menganggapnya tidak ada gitu ya, sehingga di tengah-tengah masyarakat itu terjadi penyimpangan yang luar biasa terhadap ayat ini kan gitu. Yang pertama di sini dikatakan adalah bahwa Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Sejarah menunjukkan bahwa putra-putra Rasulullah laki-laki itu semuanya meninggal dunia.
Tentu saja itu bukan satu kebetulan, karena itu sudah pasti dirancang oleh Allah. Di dalam pandangan Allah tidak ada sesuatu yang kebetulan sama sekali. Merawat anak-anaknya sehingga pada mati. Ya, bagi orang yang memahami ayat tentu sudah pasti itu memang dirancang oleh Allah. Dirancang untuk apa kan itu? Tentu ada tujuannya supaya tidak terjadi kultus individu terhadap keturunan-keturunannya. Ya, untuk apa Nabi Muhammad kemudian gambarnya tidak individu, kan akhirnya seperti itu. Ya, maka sudah dijaga oleh Allah di situ bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu tidak mempunyai anak laki-laki, bukan merupakan seorang bapak laki-laki di antara kalian. Ya, sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, merasa dirinya lebih dimuliakan oleh Allah sebagai keturunannya Nabi dan sebagainya. Tidak, harusnya tidak seperti itu. Karena keturunan dalam Islam itu mengikuti jalur paternalistik, ya, laki-laki sebagai kepala rumah tangga, turunan itu ya dihitung mulai dari keturunan laki-lakinya, bukan wanitanya, kan gitu. Ya, jadi kalau Hasan Hussein itu ke bawah itu juga itu keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Rasulullah. Ya, kok jangan kemudian kok menggok dari Ali kemudian menggok kepada Rasul. Ali bin Abi Thalib, berhenti situ saja. Kalau ke atas sudah Abu Thalib itu sudah bukan Islam. Ya, jangan dibelokkan ke sana. Kita jadi tidak konsisten beragama, tidak konsisten berpikir dalam konteks itu. Ya, artinya dengan tidak adanya keturunan Muhammad SAW itu, ya artinya umat Islam itu terbebas dari sifat kultus individu kepada anak cucunya Rasulullah, pada keturunannya Rasulullah. Ya, tidak mensucikan orang berdasarkan keturunannya, tidak memuliakan orang berdasarkan keturunannya, ya, tetapi memuliakan seseorang itu ya berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sekalipun itu keturunan Nabi, bahkan anak Nabi, ya, itu tidak boleh dimuliakan ketika dia berkhianat kepada Allah, katakan putranya Nabi Nuh atau istrinya Nabi Nuh dan sebagainya, meskipun beliau itu orang itu adalah keturunan Nabi besar, ya, tetapi tetap saja ya tidak dinilai sebagai orang yang mulia karena tidak termasuk orang yang bertakwa, kan itu. Kemudian berikutnya walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau itu adalah Rasulullah. Ya, kita besarkan Rasulullahnya itu bukan keturunannya tadi, kita besarkan Rasulullah, kita muliakan Rasulullah sampai juga kita senantiasa berdoa untuk Rasulullah, bersolawat untuk Rasulullah dan sebagainya. Karena rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengutus Rasul membawa Islam pada kita semua ini, kan itu. Ya, jadi kita bersyahadat dengan Rasulullah, kan itu ya. Bersyahadat, kita bersaksi, berjanji, bersumpah setia ya kepada Rasulullah yang ini gitu loh ya, bukan yang lain-lain, kan gitu. Ya. Ya, jadi yang pertama sudah ada penegasan bahwa Rasulullah tidak punya keturunan, selesai. Kemudian yang kedua, Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya. Nah, Muhammad sebagai Rasulullah itulah yang senantiasa kita muliakan, kita agungkan, kita ikuti, kita teladani peri kehidupannya, kan itu. Ditambah lagi dengan wa khataman nabiyyin, dan beliau itu adalah penutup para nabi. Ya, maka seharusnya sudah ada penjelasan penutup para nabi itu, seharusnya tidak ada lagi nabi, orang-orang yang mendampingi diri sebagai nabi. Ya, tetapi ternyata juga sejak generasi awal Rasulullah wafat itu pun sudah ada yang mendampingi diri sebagai nabi. Sampai zaman ini pun juga ada, bahkan sampai kiamat pun nanti juga akan ada juga orang yang mengaku seperti itu dengan membelokkan makna khotaman nabiyyin dan sebagainya dengan makna-makna yang lain,
bukan sebagai penutup para nabi. Ya, padahal Rasulullah sendiri juga sudah ngendiko untuk menjelaskan ayat ini di samping hadis yang tadi, ada juga hadis yang lain menjelaskan bahwa kalau ada nabi lagi sesudahku, dialah Umar, tetapi sudah tidak ada lagi nabi sesudahku, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi yang terakhir. Ada yang menjelaskan juga wa innahu la nabiyya ba'di, gitu kata Rasul itu. Dan sesungguhnya sesudahku itu tidak ada lagi nabi. La nabiyya ba'di, kan itu. Jadi tidak hanya sekedar khotaman nabiyyin atau khotamun nabiyyin saja, tetapi sudah dijelaskan la nabiyya ba'di, kan itu. Ya, jadi sudah jelas yang seperti itu. Ya, wa khotaman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui, kan itu. Artinya betul-betul maha mengetahui bahwa nabi itu tidak memiliki keturunan. Artinya maha mengetahui juga bahwa Rasulullah itu sebagai utusan Allah, sebagai suri teladan indah dan sebagainya. Dan Allah juga mengetahui bahwa nabi itu sebagai utusan yang Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi yang terakhir, penutup para nabi. Dan Allah juga mengetahui betapa nanti di belakangnya Rasulullah SAW tadi akan ada penyimpangan yang banyak yang dilakukan oleh manusia, padahal ayatnya sudah dituliskan jelas seperti ini. Ya, maka kita yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah itu jangan sampai kemudian kita terperosok kepada lubang yang sama, yang tentu saja kalau kita keluar dari majelis tafsir Al-Quran kemudian bergabung dengan mereka, ya akan bergeser pemahaman kita, terpengaruh oleh pemahaman mereka menjadi sama seperti itu. Mereka yang memuliakan habaib ya akan menjadikan kalian itu juga menjadikan memuliakan habaib itu ya tidak peduli lagi akhlaknya baik atau tidak dan sebagainya, yang tentu saja kita harapkan baik, kan gitu. Tapi yang namanya manusia itu sekali lagi makhluk khotok wanis, yang tempatnya salah dan lupa, kan itu. Tidak mengkhususkan individu tadi, kan itu. Kemudian juga tidak meremehkan keteladanan Rasulullah, karena Allah sendiri yang mengutus memilih Rasulullah itu sebagai suri teladan bagi kita. Walakin Rasulullah, jangan meremehkan Rasulullah terhadap tuntunan yang diajarkannya, karena itulah yang membawa kita kepada keselamatan, kan gitu. Ya, dan jangan sampai kemudian kita melanggar apa yang sudah ditetapkan Nabi sebagai khotaman nabiyyin. Waspada, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang mendapik diri sebagai utusan Allah dengan alasan apapun. Dan di Indonesia ini kita mendengar ceritanya sudah berkali-kali, dan terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya, maka kita bersyukur di dalam majelis ini yang kita semuanya sudah terbebas dari yang seperti itu. Artinya peristiwa yang terjadi di sekitar kita, hiruk pikuknya yang seperti itu betul-betul sama sekali kita sudah tidak terpengaruh, kan itu. Nah, ini ayat 41 yang saya tadi katakan supaya zikir yang banyak. Ya, di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sama seperti yang kita bicarakan tadi di dalam surat Al-Ahzab juga ayat 21 ya, dengan bahasa wa dzakarullaha katsira, dan dia itu mengingat Allah dengan banyak, kan itu. Ya, sama seperti orang yang kemarin minggu lalu kita bicarakan ulul albab itu siapa dan sebagainya, itu juga termasuk orang yang banyak mengingat Allah dalam berbagai kesempatan, dalam situasi dan kondisi apapun senantiasa ingat kepada Allah, artinya ingat yang banyak, ya, dan juga menggunakan fikirnya untuk memahami proses penciptaan jagat raya ini. Nah, itulah yang namanya ulul albab, kan itu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah paham betapa luar biasanya Muhammad Rasulullah SAW itu, ya, di dalam konstruksi bangunan keislaman para nabi-nabi tadi. Nabi Muhammad itu hanya merupakan satu bata di antara sekian banyak bata yang dipergunakan untuk membangun bangunan yang begitu indah. Nah, maka sama-sama bata dengan yang lain, maka konsepnya juga sama, artinya apa yang disampaikan juga tauhid, juga Islam itu sendiri,
ya, mengajak manusia supaya menghambakan diri kepada Allah, karena memang betul hakikatnya manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya, tetapi dia akan menjadi manusia yang mulia kalau dia itu menghambakan diri kepada Allah. Ya, karena selain menghambakan diri kepada Allah itu, ya semuanya itu menghambakan diri kepada tauhid yang tidak memberi manfaat maupun madarat kepada kita. Ya, sedang Allah itulah yang memiliki jagat raya, yang menciptakan jagat raya. Allah itu juga yang mengatur kehidupan dunia ini, memberikan kita rezeki, menjaga kesehatan kita, menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Dan Allah itu juga yang menentukan kehidupan akhirat kita nanti, apakah kita nanti bakal menjadi manusia yang terhina di dalam neraka kekal selama-lamanya, atau menjadi manusia yang mulia di dalam surga penuh kebahagiaan selama-lamanya. Yang memegang itu adalah Allah, mengunci itu adalah Allah, tidak ada yang lain-lain. Ya, maka wajar kalau manusia itu harus menghambakan diri kepada Allah, dan sejak diciptakan pertama sekalipun sudah dikatakan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah saja. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Muhammad Rasulullah SAW itu menjadi salah satu di antara rentetan sejarah para nabi yang menjadi utusan Allah untuk mengajarkan tauhid kepada manusia itu. Yang ternyata Muhammad itu sendiri kemuliaannya juga luar biasa sekali, karena beliau harus membina umat dari zamannya beliau sampai kiamat nanti. Ya, yang miliaran tahun lamanya, tidak seperti nabi yang lain yang hanya sementara, ada kurun waktu sementara dan hanya untuk umat-umat yang tertentu saja. Ya, katakan Bani Israel gitu saja. Ya, kurun waktu yang sangat pendek, dan juga untuk umat yang sangat sedikit. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW yang umatnya tentu saja jauh lebih banyak daripada umat yang terdahulu, dan juga sampai nanti kiamat nantilah Rasulullah itu ajarannya akan mewarnai dunia ini kan gitu. Ya, luar biasa. Dan kita juga menyaksikan bahwa kalau kita belajar dari sifat-sifat Rasulullah itu, kita bisa menyaksikan bahwa apa yang ada pada diri Rasulullah itu merupakan gabungan yang luar biasa daripada para nabi-nabi yang terkenal itu. Kita bisa menyaksikan ya Yesus umpamanya yang paling dekat, Nabi Isa yang terkenal nabi yang penuh kasih sayang itu, yang slogannya terkenal juga di internet, yang mengatakan bahwa kalau kamu diminta ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kalau kamu diminta bajumu, berikan juga jubahmu, dan sebagainya. Yang beliau juga mengajarkan supaya memberi kepada orang yang meminta, dan jangan menolak kepada orang yang berhutang, dan sebagainya. Nah, Muhammad Rasulullah SAW juga seperti itu. Sebenarnya beliau kalau mau hidup dengan orientasi duniawi kaya raya, karena seperlima harta rampasan perang itu adalah beliau yang mengelola. Ya, tetapi kita bisa menyaksikan bahwa ketika harta rampasan perang datang pagi hari, sore hari sudah habis dibagikan untuk umat. Ya, datang rampasan perang sore hari, pagi hari sudah habis dibagikan untuk umat. Sampai-sampai keluarganya sendiri juga seolah-olah Mary menuntut yang seperti itu, tetapi Rasulullah tentu senantiasa mengutamakan umat daripada keluarganya kan itu. Ya, itu adalah pendidikan dari keluarga beliau bahwa mencintai Rasul itu jauh lebih baik daripada mencintai harta dunia dengan isinya ini kan itu. Ya, luar biasa kan itu. Ya, kita bisa menyaksikan bahwa sering sekali saya sampaikan beliaulah yang senantiasa menyuapi, memberi makan Yahudi tua yang senantiasa berteriak-teriak menghina Islam di pojokan kota Madinah, pasar Madinah itu kan itu, sampai akhirnya terungkap hadis itu kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar yang melanjutkannya, tetapi Yahudi tua itu merasakan perbedaan antara pemberian makan Abu Bakar dengan Rasulullah itu kan itu. Kelembutan hatinya kan itu. Betapa Rasulullah itu tidak penuh kasih sayang seperti apa. Ya, ketika diludahi, beliau diludahi berkali-kali, diludahi ketika mau pergi ke masjid, tetapi begitu tidak ada yang meludahi, malah justru dicari untuk diantari makanan dan sebagainya.
betapa luar biasa pemaaf dan kasih sayang Rasulullah itu kepada Abu Sufyan yang sejak berada di Mekah pun mereka, ya, dia dan anak buahnya sudah memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di dalam perang-perang berikutnya juga, Badar ataukah itu perang Uhud maupun juga perang Khandaq, ya, yang namanya Abu Sufyan itu berperan sangat kuat di situ beserta dengan keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya memusuhi Rasulullah itu kan gitu. Ya, tetapi ketika Islam sudah menemukan kekuatannya dan akhirnya mampu, ini bukan hari balas dendam, ini adalah hari kasih sayang. Ya, dan memaafkan yang namanya Abu Sufyan yang luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah tadi, dan mengatakan siapa yang berada di rumah Abu Sufyan dia aman, kan luar biasa. Ya, sifat kelemah lembutan juga kasih sayang dari Nabi Isa ada pada dia, menyaksikan bahwa Nabi Musa itu ya pernah memukul orang sampai mati, membunuh orang. Ini Nabi ini, tapi betul-betul membunuh orang sampai memukul orang sampai mati, ya, gara-gara orang itu orang Mesir, ya dia bertengkar dengan sesama Yahudi, dengan orang Yahudi, dengan bolonya Nabi Musa kan gitu, sampai mati. Dan dia punya keberanian yang luar biasa untuk menentang Fir'aun kan gitu ya, tentu saja dengan dukungan Allah, kan luar biasa. Kekuatan yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh Fir'aun itu seolah-olah tidak ada apa-apanya di hadapan Musa itu sendiri, karena keyakinannya kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya dan sebagainya. Nah, yang seperti itu, keberanian, sifat-sifat yang keras, tawakal Allah yang amat sangat tinggi itu juga ada pada diri Muhammad SAW. Ya, bagaimana satu orang dia harus menghadapi seluruh pemuda-pemuda yang ada di Mekah yang memusuhi dia, memusuhi Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian harus mengungsi sampai pergi ke hijrah, pergi ke Yasrib dan sebagainya. Di Yasrib pun juga harus menghadapi peperangan yang banyak, bahkan menghadapi pengepungan dari pasukan-pasukan Ahzab gitu ya, yang akhirnya terjadi perang Khandaq itu sendiri kan itu ya. Tidak takut kepada kekuatan-kekuatan dahsyat yang dinilai dahsyat oleh manusia itu. Ya, bahkan di dalam kepemimpinannya Rasulullah meskipun kekuatannya belum mendunia, tetapi beliau sudah mengirim surat ke banyak kaisar-kaisar besar di dunia ini supaya mereka itu masuk Islam. Ini kan luar biasa. Ya, saya kira tidak ada raja barangkali Arab Saudi atau mana yang kemudian mengirim surat kepada Donald Trump untuk Islam atau Vladimir Putin untuk Islam, tidak ada. Kalau ada, dahsyat sekali sekarang ini yang seperti itu. Kita bisa menyaksikan kecenderungan kebaikan Putin itu sendiri kepada Islam sudah ada. Tinggal bagaimana men-triggernya supaya dia mendapatkan hidayah kepada Allah. Harusnya seperti pemimpin dunia, katakan seperti Raja Arab Saudi atau barangkali pemimpinnya Iran atau apa dan sebagainya, pemimpin Pakistan barangkali menyerunya kepada Islam, kan luar biasa kalau ada seperti itu. Artinya mengikuti sunnah Rasul SAW. Nah, begitu juga tentang bagaimana menghadapi penderitaan, beratnya dakwah dan sebagainya, seperti Nabi Nuh yang 950 tahun di dalam berdakwah itu hanya mendapatkan beberapa puluh pengikut saja, tetapi tetap sabar gitu ya, dan yakin kepada pertolongan Allah dengan kapalnya Nabi Nuh itu, meskipun seolah tidak masuk akal dan sebagainya. Nah, begitu juga Rasulullah selama 13 tahun berdakwah di Mekah juga begitu, hanya beberapa puluh orang saja yang diislamkan, yang menerima tauhid itu, sebagian besar justru menentang beliau kan gitu. Nah, dalam berbagai masa sulit beliau juga bertahan, kemudian akhirnya mencapai kemenangan yang luar biasa kan itu. Nah, begitu juga yang terakhir katakan Nabi Ibrahim yang mengajarkan tauhid sebagai bapak tauhid, ya kita menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah pun juga seperti itu, memiliki tauhid yang luar biasa dahsyat kan itu.
Ya, maka kita bersyukur kita menjadi umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tauhidnya kokoh, kesabarannya di dalam berdakwah yang luar biasa, keberaniannya di dalam menghadapi kekuatan manusia itu, penguasa itu betul-betul dahsyat, dan juga kelemah lembutan dan kasih sayangnya itu betul-betul luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mewarisi yang seperti itu. Tapi ingat, sumber semua itu adalah tauhid. Maka kita banyak bicara tauhid agar supaya tutur kata kita, pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita itu betul-betul dihiasi dengan tauhid itu sendiri. Begitu Mas Sartono apa yang kita bicarakan malam hari ini. Kita bicara bersyukur akan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu dengan berbagai macam barokah yang menyertainya, kebaikan dan kemanfaat yang menyertainya. Ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian paparan dari Ustadz Abdurrahman Suparno. Kalau ada pertanyaan, monggo langsung bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, ini saya mau bertanya Ustaz. Iya. Ini sebagai warga Ustaz, saya ingin mengerti apa dari nama-nama tiap-tiap surat dalam Quran Ustaz. Seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan seterusnya. Apakah itu memang dijelaskan siapa yang memberi nama? Itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya, setahu saya juga itu sudah nama-nama itu dari Rasul sendiri ya. Artinya ya tentu saja dengan bimbingan Allah gitu. Nah, tetapi itu relevan dengan apa yang ada di dalamnya kan itu. Al-Baqarah sendiri itu bicara tentang, memang di dalam kisah di dalam surat Al-Baqarah itu juga ada kisah tentang penyembelihan sapi betina, perintah penyembelihan sapi betina di Al-Baqarah 67 sampai 71 itu. Al-Fatihah sendiri sebagai pembukaan itu juga relevan dengan posisi dari Al-Fatihah itu memang sebagai pembuka dari Al-Qur'an itu sendiri kan. Nah, begitu juga Ali Imran. Jadi Ali Imran surat yang ketiga itu di situ banyak berbicara tentang keluarga Imran kan itu. Ya, tentang keluarga Imran yang banyak dikisahkan di ayat-ayat di dalam surat yang ketiga itu. Nah, begitu juga surat-surat yang lain, apakah itu surat Maryam atau surat Muhammad atau yang lainnya juga sama dalam konteks itu kan itu. Ya, tetapi yang lebih penting kan sebenarnya bukan ngapal ke nama itu nama dari siapa, tetapi kan intinya kan itu. Ya, kita sendiri sering barangkali mencibir orang yang mengatakan hanya maca Quran toh. Kita bisa mengatakan sebenarnya kan tadarus itu kan harus disertai dengan artinya, ben ngerti isine kan gitu. Artinya membaca saja kurang, harusnya memahami isinya. Nah, ini malah kita kembali menjudulnya dipersoalkan kan gitu. Jadi jangan sampai hidup kita itu terbelok-belok, terpencong-kencong dengan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, kecil-kecil kan ya. Umpamanya nama-nama itu diganti dengan 1, 2, 3, 4 juga tidak ada masalah. Bahkan ketika kita nulis di media massa itu sering kita beri nama 2 itu tadi, yang 1 adalah Al-Baqarah, dalam ngaji juga begitu, kita katakan surat kedua. Padahal itu zaman Rasulullah tidak ada yang menyebut menyebut surat kedua dan sebagainya, tidak ada. Tetapi itu memberikan kemudahan kepada para pendengar yang tidak hafal, tentu saja banyak yang tidak hafal, ya, untuk mencari ayat itu sendiri kan itu. Jadi kemanfaatannya ke sana. Kemanfaatannya untuk segera bisa membuka, memahami ayat Al-Qur'an tadi. Maka surat kedua gitu aja tidak apa-apa. Surat ke-15 ayat ke-9 misalkan itu ya tidak apa-apa. Ya, jadi
apa namanya, yang penting kita paham isinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya khawatir nanti kita mencong ke hal yang kurang penting, apa namanya, kita anggap menjadi sesuatu yang penting. Ya. Ayo silakan yang lain. Dari chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya, saya sebagai bendahara kelompok kajian dan oleh ketua, saya ditugasi sebagai pemegang uang zakat. Sebelum saya setorkan ke bendahara di kajian perwakilan, uang tersebut hilang karena rumah kecurian. Pertanyaannya, apakah saya harus mengganti uang tersebut, Ustadz? Terima kasih. Yo, kamu yang bertanggung jawab kok. Kamu yang pegang, di hadapan Allah kan kamu yang bertanggung jawab. Harusnya kan dipegang hati-hati, karena itu bukan uang sendiri, uangnya umat, dan itu. Nah, kalau itu sampai hilang, ya kamu bertanggung jawab untuk ganti kan. Ya, kamu tanggung jawab untuk ganti. Kalau tidak, nanti kamu di hadapan Allah itu nanti akan dituntut yang seperti itu. Lah saya tidak mampu ya Ustaz. Nah, kalau tidak mampu ya itu persoalan lain kan itu. Nah, bisa dibicarakan dengan ketua cabang atau ketua perwakilannya kan itu. Ya. Tetapi jelas itu menjadi tanggung jawabmu di hadapan Allah kan itu. Nah, saya kata tidak minta, saya ditunjuk sebagai bendahara. Kenapa kamu mau menerima, tidak bisa menyimpan uang dengan baik kan itu. Ya. Jadi kamu akan kehilangan kepercayaan dari teman-teman seperjuangan kalau kamu kemudian membiarkan mudah uang umat itu hilang begitu saja, dan tidak berhenti di situ. Di hadapan Allah kamu juga akan dituntut gitu loh. Ya, terhadap hilangnya uang itu kan. Jadi MTA itu bukan seperti orang pengajian-pengajian umum atau organisasi umum itu. Pernah terjadi ya di Muntilan ini yang saya bina juga itu. Tanpa minta izin saya, tanpa ngomong saya, bendahara itu uangnya itu diutang-utangke. Tawagu banget itu. Duitnya diutang-utangke kepada anggotanya. Setelah itu duitnya rada bali, rada bayar, akhirnya minta diputihkan jere. Uteke itu piye itu loh. Nah, kok bisa hilang itu kan harus ditelusur. Kalau perlu lapor polisi, duit hilangnya piro dan sebagainya, biar polisi yang melacak. Ya, sehingga tidak terulang lagi yang seperti itu. Kalau saya mengatakan ya wis hilang rapopo, nanti bendahara yang lain di banyak kelompok lain nanti akan podo kuwi gampang ngilangin duit kemudian minta maaf orang sang ganti kan gitu karepe. Ora bener itu tidak perwira yang seperti itu kan. Allah enggak butuh orang-orang yang lemah seperti itu pikirannya kan itu. Ya. Jadi yang pertama, kamu harus bertanggung jawab dalam konteks itu. Kalau tidak mampu, bicarakan dulu kepada ketua cabangnya, nanti diselesaikan dengan cara bagaimana kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau itu kamu tidak mampu sebagai bendahara, ganti ketuanya kurungura itu. Nah, memang tidak mampu diganti dengan yang lain yang mampu. Jadi tempatkan seseorang yang memang betul-betul mampu memegang uang itu gitu loh. Ya. Ya, saya itu memegang uang atas nama ditunjuk Alustad itu ratusan juta, ya enggak pernah ada apa namanya menggok sedikit pun gitu, apa meneh hilang sedikit pun sama sekali tidak ada. Kalau sampai geseh saya selalu tombok, ya, tetapi tidak pernah geseh, malah kadang turah karena memang uang saya juga sering nyampur di situ, kemudian apa namanya jadi lebih dan sebagainya. Saya sendiri juga senantiasa nomboi kalau kemudian yang dibutuhkan sekian, yang ada baru sekian dan sebagainya. Nah, seperti itu gitu. Jadi jangan sampai terhadap amanah yang dititipkan oleh umat kepada kita itu kemudian kita mengkhianatinya. Ya, meskipun itu kecil,
Tetapi kalau itu pengkhianatan nilainya amat sangat besar negatifnya di hadapan Allah nanti kan gitu. Karena Allah sendiri melarang kita untuk berkhianat, dibuka di dalam surat Al-Anfal ayat ke-27 itu ya. Ayo silakan. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ya, itu bagian dari amanah, harusnya ditunaikan dengan baik. Kalau sampai terjadi kesalahan, seharusnya tidak bertanya di sini, seharusnya sudah ngerti tidak kesalahan, ya saya bertanggung jawab, harusnya sudah seperti itu kalau orang amanah. Sehingga tidak usah kemana-mana, oh iya hilang, yang menghilang ke aku ganti. Ya, harusnya gitu, keperwiraan itu muncul. Tidak kemudian tanya kepada ustadznya, kalau hilang kemudian apakah saya harus ganti, tanggung jawabmu pokoknya ganti aku. Kan yura. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. 1. Sebagai orang muslim, bagaimana cara membuktikan kecintaan kita kepada Nabi? Apakah dengan memperbanyak bacaan sholawat sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab 56, atau dengan pujian dan nyanyian sebagaimana yang marak diamalkan oleh orang Islam kebanyakan, atau dengan cara lain yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dalam mewujudkan kecintaannya kepadanya. Kemudian yang kedua, merujuk pada Quran surat Al-Ahzab 40, bahwa secara nasab sudah tidak ada lagi keturunan Nabi. Tapi pada kenyataannya di masyarakat ada yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, bahkan ada perkumpulan yang mencatat silsilah keturunan Nabi yang di Indonesia disebut Robitoh. Dan itu diakui keberadaannya oleh mayoritas umat Islam. Mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Ya, yang terakhir ini dulu. Iya, Allah itu mengajarkan tauhid, tetapi banyak umat Islam yang syirik. Allah mengajarkan Quran dan sunnah saja, tetapi banyak yang mereka itu menganggap bid'ah itu menjadi sunnah, malah na'udzubillah. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah itu belum tentu ya di masyarakat itu kemudian diamalkan kan itu. Karena kepentingan-kepentingan yang banyak dalam konteks ini. Ya, padahal sebenarnya ayatnya sudah jelas, tetapi kemudian ya ngono kuwi lah jenengane menungso itu kan itu. Ya, mahalul khotok ya wanisyannya bekerja di situ kan itu. Ya, mereka yang mau mendampingi diri sebagai keturunan Nabi ya sudah kita hormati. Nah, tetapi kita pahami Qur'annya seperti itu. Ya. Ayatnya sudah jelas, bukan salah seorang bapak, bukan bapak salah seorang di antara kalian, tidak, artinya tidak punya keturunan lagi. Ya harusnya kan ya itba kepada Quran kan gitu. Tapi karena kepentingan tertentu kemudian menggok kan itu. Ya, kemudian juga di dalam kepemimpinan Islam itu mengajarkan bahwa hidup itu dalam kebersamaan, ya, terpimpin, ada imam, ada makmum, ya, diatur dengan Quran dan Sunnah, ya, yang dikatakan al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu la khairan fima la ya'lafu wa yu'lafu kan itu. Jadi orang iman, ya orang beriman itu memimpin dan dipimpin. Dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak mau memimpin dan tidak mau dipimpin. Ya,
begitu juga tidak halal layakilu li salasatin bifulatin minal abdi illa amaru ahadahum, dan itu tidak halal 3 orang di muka bumi ini kecuali 1 diangkat untuk menjadi pemimpinnya. Harusnya kan pemimpin dunia Islam itu ada sendiri, tetapi sekarang juga tidak ada, dan umat Islam juga menerima begitu saja. Ya, artinya yang diterima umat Islam itu tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hal yang banyak orang rasa kaget dalam konteks itu kan itu. Tidak ada masalah, biar saja masing-masing nanti kan dinilai oleh Allah atas apa yang mereka pilih, mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memahami seperti itu juga, kita tidak akan mendapati diri sebagai keturunan Nabi. Kita itu keluarga Nabi kalau kita itu menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak menjadi orang yang bertakwa ya bukan merupakan keluarga Nabi ya, keluarga Nabi Muhammad kan itu. Kemudian yang pertama tadi, bagaimana cara menunjukkan cintaan kita kepada Nabi? Ya, kita cinta kepada Nabi itu karena apa toh? Tentu saja karena cinta kita kepada Allah, karena Allah itu pembawa keselamatan dunia akhirat yang akan menjadikan kita baik atau buruk di dunia ini, yang akan membawa kita, menjadikan kita itu manusia yang selamat di akhirat nanti atau tidak selamat, itu kan Allah yang mengajarkan kepada kita Rasulullah. Maka cintanya kita kepada Nabi itu bagian dari cinta kita kepada Allah gitu. Nah, padahal Allah menunjuk kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah niscaya akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, jadi agar supaya untuk merealisasikan cinta kita kepada Allah itu mengikuti Rasul, mengikuti amalan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul. Nah, itu juga ketika kita mencintai Rasul, ya, maka realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita mengikuti sunnah Rasul tadi. Nah, dan itu sudah pas kan gitu. Kalau kita tidak mencintai Rasul, ya bagaimana mungkin kita juga ikut-ikutan makan dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, pakai baju dengan tangan kanan, kemudian melepaskannya dengan tangan kiri, kemudian masuk ke rumah dengan kaki kanan, tidak dengan kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri dengan tidak dengan kaki kanan, dan sebagainya. Itu kan merupakan perwujudan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita benci pada Rasul, tidak ada rasa cinta, tentu saja tidak akan kita mau melakukan. Nah, itu katanya umat Rasul, tetapi mereka tidak mengamalkan karena tidak terbina. Ya, mereka hanya berilmu, tetapi tidak terbina untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga mereka tidak mendapat hidayah amal, sehingga rasanya juga kikuk untuk beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak dibiasakan itu kan itu. Maka di dalam majelis yang kita sudah dibiasakan seperti ini, kita harusnya lebih bersyukur daripada orang-orang di luar itu yang mereka menjumpai dirinya untuk mengamalkan sunnah Rasul itu pun sangat berat. Bahkan makan dengan tangan kanan itu banyak tokoh-tokoh agama, tokoh politik yang kita lihat di TV maupun di tempat lain itu banyak dengan mudah mereka standing party, dengan mudah mereka makan dan minum dengan tangan kiri dan sebagainya. Padahal tentu saja tidak ada orang yang menuduh bahwa seorang yang pakai jubah itu tidak mencintai Rasul kan gitu. Nah, itulah ya keadaan kita seperti itu, masih kacau balau. Ya, maka kita bersyukur di majelis ini kita dapatkan hidayah ilmu dan juga sekaligus mendapatkan hidayah amal dengan dibiasakan oleh pimpinan-pimpinan kita untuk beramal sesuai dengan sunnah itu. Ya, maka rugi sekali kalau ngaji kok tidak mengamalkan sunnah kan itu. Ya, selalu digabungkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dialah Allah dan dialah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, Quran dan sunnah kan itu. Jadi yang kita pelajari Quran, sunnah, maka Quran kita amalkan, sunnah juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, semua itu perwujudan dari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya juga. Ya. Begitu saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sholawat itu merupakan bagian dari ucapan, amal, doa dan sebagainya. Ya kita tunaikan kalau kita mencintai Rasul, ya ucapkan sesuai dengan tuntunan.
Ya, tapi jangan kemudian kita menuduh bahwa kalau orang lain mengucapkan Muhammad, kemudian kita tidak mengucapkan, kemudian kita dituduh sebagai orang yang tidak mencintai Rasul, tidak seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena memang kita tidak ngerti tuntunannya mana, tuntunannya sholawat yang seperti itu mana, gitu loh. Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berasal dari Nabi. Tidak ada tuntunan dari hadis yang berbicara Sallallahu Alaihi Wasallam setiap ada ucapan Muhammad dan sebagainya, tidak ada. Ya. Ada hadis yang sahih yang bicara seperti itu. Adanya ya di dalam sholat itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ya kita ketika Nabi Muhammad disebut Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nyebutkan Nabi Muhammad begitu, habis waktu menyebutkan itu terus. Kuliah ngaji nyebut ke Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad katakan 10 kali, kamu sholawat begitu 10 kali, pelajarannya hilang. Ya, jadi ya intinya bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul, amalkan tuntunan Rasul, ya, muliakan Rasul dengan mengamalkan tuntunannya, dengan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Pak Jono di Pontianak Pak. Ya. Ini tentang masalah menjenguk orang sakit. Jadi Islam menentukan hak muslim atas muslim yang lainnya. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang sakit. 3. Mengantarkan jenazah. 4. Memenuhi undangan. Dan 5. Merupakan orang yang bersin. Yang saya tanyakan, dalam keadaan sekarang ini kan yang ada penyakit yang dinamakan corona itu katanya tidak boleh dijenguk. Nah, bagaimana pertentangan dengan hadis ini? Bagaimana Mbak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, tergantung sikon dan kondisi, situasi dan kondisi. Kalau itu memang penyakit yang mudah menular dan memang penyakit itu membunuh dan buktinya sudah banyak, yang meninggal di seluruh dunia karena COVID itu sudah lebih dari 2,5 juta manusia. Ya, 2,5 juta manusia. Dan kita juga menyaksikan kemarin Al-Ustadz kita sendiri itu dimakamkan dengan standar prokes, ya, kamu menyaksikan di TV-TV itu. Ya, tokoh-tokoh kita, pimpinan-pimpinan kita sudah banyak yang meninggal juga karena COVID itu. COVID itu bahaya. Kalau saya justru berani mengatakan bahwa COVID itu justru lebih berat daripada lepra. Kenapa? Karena lepra itu tampak, COVID itu tidak tampak, gitu loh. Karena lepra itu menularnya melalui kontak dan itu ya tampak. Maka kalau yang tampak itu kemudian disingkirkan, disisihkan, diisolasi, ya kemudian manusia aman. Seperti apa yang dilakukan oleh Amr bin As ketika menjadi gubernur Syria, setelah beberapa gubernur meninggal dunia gara-gara lepra itu. Nah, ketok, kemudian disisihkan, diisolasi, yang sakit-sakit disisihkan, yang sehat-sehat disisihkan, mereka tidak kontak satu dengan yang lain, akhirnya yang lepra kemudian mati, habis, ya sudah, akhirnya penyakitnya habis. Nah, sebenarnya teorinya tentang COVID itu juga seperti itu. Asal kita tidak berkontak dengan orang-orang yang COVID, kita aman. Tetapi karena COVID-nya itu tidak tampak, kita meremehkan. Ya, karena meremehkan, ya kena, banyak yang kena gitu loh, dari awal.
Ya, saya tidak tahu Pak Liwono itu kena dari siapa. Itu sudah pasti dia kontak dengan banyak orang yang kemudian akhirnya salah satu atau salah dua atau berapa orang itu dia sudah punya virusnya itu, kemudian beliau kena kan itu. Begitu juga Ustadz kita atau juga Ustadz Naryanto dan sebagainya, karena seperti itu keadaannya kan itu. Maka supaya tidak kena yang seperti itu, penyakit yang membahayakan bahkan mematikan, kalau kamu kena, kamu berpotensi untuk menulari kepada orang lain juga, berbuat madorot kepada orang lain. Ya, maka supaya tidak menulari, tidak tertular, tidak usah nengok dulu. Toh nengok juga hukumnya sunnah gitu, bukan wajib. Ya, tetapi melindungi diri dari penyakit itu justru malah wajib. Ya, malah wajib kan itu. Ya, maka tidak ada masalah. Toh ini dalam keadaan sementara. Nanti kalau sudah bisa diatasi dengan vaksinasi dan sebagainya, nanti kita akan kembali seperti kemarin lagi, bisa saling tengok menengok satu dengan yang lain. Ya, sementara sabar, tidak usah kakean ngeyel, jangan sok hebat ngikuti sunnah gitu ya. Tetapi pahami betul karena ini betul-betul dalam keadaan darurat. Yang terinfeksi itu sudah lebih dari 100 juta manusia. Tidak ada penyakit sepanjang sejarah hidup saya sampai seperti itu. Saya kira kamu juga. Kemudian yang meninggal sudah 2,5 juta lebih, kan itu loh. Seluruh dunia ini bukan main-main, bukan rekayasa. Dari awal saya sudah percaya ini bukan rekayasa, tetapi aneh di antara kita justru malah masih percaya rekayasa. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, matur nuwun. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jais Pak, Sanggu Pak. Ya. Menanyakan tentang surat Ali Imran ayat 164 tadi yang Bapak pertama sampaikan bahwa kondisi sebelum hadirnya Rasulullah itu masyarakatnya betul-betul dalam kondisi yang sesat yang nyata. Fidlalil mubin. Itu. Pertanyaannya berkaitan dengan Rasul sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul, apa kondisinya juga seperti itu? Karena kalau mengingat sejarah Islam yang kita ketahui bahwa Rasul itu mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Nah, berarti Rasul itu sebelum menjadi Rasul dia pergi ke gua-gua seperti itu, barangkali seperti itu. Penjelasannya bagaimana? Kondisinya Rasul belum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad itu, apakah termasuk kondisi yang masyarakat Makkah yang sangat sesat yang nyata itu? Jadi yang pertama. Yang kedua, kalau berkenan Pak Liwono barangkali bisa menceritakan tentang pengalaman kena COVID itu supaya kita para pendengar ini, para pemirsa ini bisa menghindarinya. Pengalamannya bagaimana, kemudian lihat dan sebagainya. Yang penting-penting barangkali kalau berkenan bisa menceritakan kepada kita semua. Mungkin ini saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Pak Liwono tidak usah sekarang. Pak Liwono besok saja kalau sudah betul-betul sehat. Saya khawatir nanti banyak ngomong, pernapasannya juga nanti terganggu. Tadi sudah ngomong sendiri, baru belajar duduk, baru belajar berjalan. Kita sabar untuk menunggu Pak Jais dalam konteks itu. Kemudian tentang Rasulullah itu, ya sudah pasti Rasulullah itu sendiri juga terkontaminasi oleh kehidupan mereka, ya. Tetapi alhamdulillah Allah sudah melindunginya sejak awal gitu loh. Kontaminasi antara lain di situ bertahanus di gua-gua, yang itu Islam tidak menuntunkan seperti itu, ya. Tentu saja setelah beliau paham, mendapat wahyu Islam gitu ya, tidak melakukannya lagi kan itu. Hanya pernah masuk ke gua lagi dalam rangka bersembunyi, kan beda ya situasi dan kondisinya. Ya, bentuk atau bukti dari perlindungan Allah kepada Muhammad si kecil itu,
kita bisa belajar dari sejarah bahwa jauh sebelum beliau diangkat sebagai nabi, itu beliau sudah mendapat julukan dari masyarakatnya sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi orang-orang Arab itu, banyak mereka itu yang mencari nafkah dengan berdagang keluar kota. Nah, ketika mereka itu pergi keluar kota, mereka menitipkan perhiasan-perhiasannya, barang-barang berharganya kepada Rasulullah Muhammad SAW sebelum baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi, masih banyak titip yang seperti itu kan itu. Ya, nanti kalau pulang dari keluar kota diambil dan sebagainya. Ya, ketika menjadi nabi pun banyak orang yang masih menitipkan, sehingga beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kepada orang yang titip-titip tadi kepada mereka, pesan tadi kan itu, titipan tadi kan itu. Begitu juga yang bisa kita pelajari dalam sejarah. Rasulullah itu tidak suka dengan model-model kehidupan hedonisme, kehidupan penuh keramaian, hiburan dan sebagainya. Itu pernah terjadi. Rasulullah itu pergi ke tempat keramaian begitu, dia tidak bisa menikmati keramaian itu, malah tidur di tempat itu gitu, malah tidur di situ. Ya, artinya kan memang sudah dilindungi oleh Allah dalam konteks itu sejak kecil, karena memang dipersiapkan oleh Allah sebagai seorang nabi kan itu. Tentu saja kan seorang nabi bukan keinginannya sendiri, tetapi ditunjuk oleh Allah dalam konteks ini karena sesuatu yang sifatnya khusus dalam konteks ini. Nah, maka wajar kalau Allah yang mengingini beliau sebagai nabi itu kemudian sudah melindungi Rasulullah sejak awal dan bahkan sampai wafatnya, dilindungi dari musuh-musuhnya. Begitu Pak Jais, mudah-mudahan sudah paham. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, di dalam Al-Quran ada tercantum surat Ali Imran. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ali Imran itu sahabat Nabi ataukah keluarga Nabi? Iya. Jadi Ali Imran itu artinya adalah keluarga Imran. Ya. Nah, Imran itu siapa gitu deh. Jadi maksudnya Ali Imran itu maksudnya adalah keluarga Imran. Ali itu keluarga Imran. Nah, Imran itu siapa? Imran itu adalah ayah dari Maryam. Maryam. Nah, Maryam itu ibunya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Nah, di situ banyak berbicara tentang keluarga Imran itu sendiri, ya, tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang keluarganya itu diceritakan di dalam surat Ali Imran. Sekali lagi, Ali Imran itu bukan sahabat Nabi, tetapi Imran itu adalah nama dari ayah dari Maryam, atau dia adalah simbah ya, salah satu dari simbahnya Nabi Isa itu, karena Maryam itu ibunya Nabi Isa, kemudian Imran itu bapaknya Maryam, kurang lebihnya seperti itu. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah dipahami. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kalau masih ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz. Mari Mas Dianto. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih masalah pekerjaan saya nih Ustaz. Ya. Saya ini kan kerja di pabrik, jadi teknisi listrik di pabrik ini kan. Jadi kalau ada acara di masyarakat kan, misalnya waliman ataupun sampai ke Isra Mi'raj, biasanya kan saya kan pasang keperluan listriknya gitu Ustaz. Ya. Jadi gimana itu Ustaz montasinya Ustaz?
Ya wis ditugasin dipasang dengan baik, gimana kamu petugas pasang listrik, hidupmu dari situ kan itu. Apa milih-milih? War nggo apa namanya? Oh, arek kanggo bid'ah, aku gah gitu. Nah, kalau kamu berani monggo silakan. Kalau enggak berani ya sudah apa namanya? Tunaikan. Yang penting kamu tidak ikut berbuat maksiat kan gitu. Ya, sudah semaksimalnya ditunaikan kan gitu. Ada satu lagi Ustaz, bisa tambah lagi Ustaz? Ya. Nah ini sepertinya dari saudara kita, dari kawan tablik kayaknya nih. Jadi mau nanyakan nih masalah hadis Nabi itu benar apa enggak ini? Barang siapa yang enggan sholat berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala enggan menerima syahadatnya. Itu sahih atau cuman apa Ustaz? Lah kalau isinya kan betul loh, bahkan Rasulullah sendiri juga mengingatkan kalau tidak mau jamaah di masjid maka akan aku bakar rumahnya kan itu. Rasulullah kan juga sekeras itu kan itu. Ya, tetapi itu tetap saja tidak menunjukkan bahwa jamaah itu di masjid itu wajib. Ya, kenapa begitu? Karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa sholat jamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri. Artinya sholat sendiri itu masih tetap berpahala. Ya, kan tetapi kalau sholat berjamaah itu lebih utama gitu. Tidak kemudian mengubahnya hukumnya menjadi wajib, tetapi tetap menjadi sunnah muakkadah kan itu. Karena sendiri pun ada nilainya kan itu loh. Dinilai oleh Allah. Ya, kalau berjamaah itu 27 kali lipat, berarti sendiri juga masih ada tetap nilainya kalau dibandingkan tadi. Kalau sendiri itu dosa, maka kemudian 27 kali dosa ya dosa. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Masih ada? Sudah tidak ada? Cukup Ustaz. Cukup, baik teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tingkatkan kualitas tauhid kita masing-masing dengan senantiasa menikmati rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah yang sudah memberikan berbagai macam karunia-Nya yang luar biasa banyak. Hari ini kita berbicara tentang karunia Rasulullah diutus untuk kita semua tadi kan itu. Ya. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas rasa syukur kita bisa menikmati hidup di dalam Islam ini lebih nyaman, lebih enak, lebih bahagia dan sebagainya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Ustaz. Ya, sama-sama. Loh,